Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mawardi SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas atau yang sering disebut dengan PTK. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Pada sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Yuenda Vidinda dengan NIM 1986 206 225. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Selanjutnya, sebelum ke materi, kita akan membahas tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan sekarang kita akan membahas bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 tahun 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa memenuhi nilai KKM. Hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada pembelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN itu masih didominasi dengan menggunakan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Dan selanjutnya ada identifikasi masalah. Seperti yang telah ditemukan pada latar belakang masalah, penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi di antaranya yang pertama, pembelajaran masih terpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap menggunakan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga itu kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat itu penyalahgunaan sumber belajar yang sebelumnya dioptimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima atau yang terakhir itu rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa itu sulit dalam menyampaikan tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Nah, yang C itu pembatasan masalah. Dan peneliti itu sudah membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu penerapan metode information search pada pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah, Kota Tangerang. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Yang kedua itu perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana sih efektivitas penerapan metode information search pada pelajaran PKN globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua itu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, selanjutnya yang E ini ada tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah yang
di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN. Materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang ke F itu manfaat peneliti. Apa sih manfaat peneliti itu? Hasil peneliti itu diharapkan bermanfaat bagi baik secara teoritis dan secara praktis. Dan saya akan menjelaskan dulu secara teoritis. Secara teoritis itu penelitian ini sangat diperluaskan pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka mengembangkan pembelajaran PKN dalam peneliti yang relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari praktis. Yang pertama itu bagi siswa. Yang pertama, menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Dan sedangkan bagi guru itu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang kedua itu menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Dan manfaat bagi sekolah itu yang pertama, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua itu manfaat bagi sekolah, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada bab 2 atau landasan teori. Yang pertama itu adalah landasan teori. Yang pertama itu ada tinjauan hasil belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Itu yang dimaksud dengan belajar. Yang dimaksud dengan hasil belajar itu ada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Yang C itu pendidikan kewarganegaraan. PKN atau pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat SD sampai tingkat lanjut. Nah, yang kedua itu ada metode pembelajaran information search. Antara lain itu yang pertama metode pembelajaran. Metode pembelajaran, cara atau upaya penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat penyampaian bahan pembelajaran baik secara individu atau kelompok. Yang kedua itu metode pembelajaran information search, merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari jawaban sendiri dengan cara bekerja sama dengan temannya lain. Nah, yang ketiga ini ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Yang pertama adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dan pembawaan lingkungan, misalnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-cita. Yang B itu penelitian yang relevan. Untuk menunjang bahwa pengguna metode information search pada meneliti gunakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya yang C itu kerangka berpikir. Di sini ada contoh judul yang berjudul itu upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui menggunakan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan di sini tuh ada kayak untuk kondisi saat ini, tindakan, tujuan, dan hasil.
Dan selanjutnya yang D itu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil pelajaran PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3. Nah, selanjutnya yang bab 3 ini metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. PTK, penelitian tindakan kelas, merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Yang B itu kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam PTK adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai gurunya. Nah, yang C itu tempat dan waktu peneliti. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Selanjutnya yang D itu yang pertama ada hasil belajar PKN. Hasil belajar PKN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama definisi konseptual, yang kedua itu definisi operasional. Yang pertama definisi konseptual, kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Yang kedua itu ada dari definisi operasional. Skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi. Yang kedua, selanjutnya itu yang kedua ada metode information search. Metode information search dibagi menjadi dua. Yang pertama itu definisi konseptual, yang kedua itu definisi operasional. Definisi konseptual metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Yang kedua itu definisi operasional. Definisi operasional metode information search ialah skor yang diberikan oleh observer atau si observasi setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi kooperatif atau kerjasama serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Selanjutnya yang E itu ada edukator keberhasilan. Edukator keberhasilan atau indikator keberhasilan itu dibuat agar meneliti yang menggunakan PTK memahaminya apakah setiap dalam siklusnya ada peningkatan atau tidak. Nah, selanjutnya itu yang F itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas dibutuhkan teknik pengumpulan data yaitu seperti tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Yang G itu teknik analisis data. Teknik analisis data itu bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti. Yang H itu keabsahan. Keabsahan untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Nah, selanjutnya ada triangulasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, triangulasi sumber, triangulasi teknik. Yang ketiga itu triangulasi waktu. Pertama itu triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber-sumber. Yang kedua itu triangulasi teknik. Penguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Yang ketiga itu
triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Daya yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum ada masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibilitas. Yang I atau yang terakhir itu ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama atau siklus pertama itu rencana, kedua tindakan, ketiga observasi, yang keempat refleksi. Nah, yang siklus kedua juga sama. Yang pertama itu rencana, kedua tindakan, ketiga observasi, yang keempat refleksi. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.